Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada penjelasan bab 2, yaitu pengertian sumber ajaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sumber ajaran Islam. Pertama, kita artikan dulu sumber itu apa. Nah, sumber diartikan sebagai mata air ataupun juga sebagai asal gitu. Misalnya, kalau kita mencari kabar ataupun mencari informasi, tentunya kita mencari sumber yang dipercaya ataupun sumber yang akurat. Diibaratkan juga seperti ini. Nah, Islam ini sebagai bangunan ataupun konstruksi. Nah, tentunya membutuhkan sumber. Nah, sumbernya itu harus dipercaya ataupun akurat agar nilai-nilainya ataupun ajarannya dan petunjuk hidupnya itu baik gitu loh, ataupun benar gitu kan. Nah, di bagian B ini ada macam-macam sumber ajaran Islam. Tentu kan Islam pastinya mempunyai sumber-sumber. Yang pertama tentunya sumbernya itu berasal dari Al-Quran. Pertama, saya akan menjelaskan tentang Al-Quran. Nah, Al-Quran ini mempunyai artian secara bahasa ataupun secara etimologi. Kata Al-Quran berasal dari kata qoro'a yang berarti membaca. Nah, qoro'a juga berarti mengumpulkan menjadi satu. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah kitab suci yang isinya mengandung firman Allah, lalu turunnya secara bertahap melalui malaikat Jibril. Nah, lalu diwahyukan kepada Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan susunannya pun dimulai dari surat Al-Fatihah lalu diakhiri oleh surat An-Nas. Nah, Al-Quran ini bernilai ibadah bagi mereka yang membacanya. Tentunya Al-Quran itu mempunyai banyak fungsi. Yang pertama, Al-Quran ini sebagai konfirmasi dalam memperkuat keyakinan, pendapat, akal, dan pikiran. Juga sebagai informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Seperti contohnya di Al-Quran ada dua air laut yang tidak menyatu. Maksudnya dua air laut yang warnanya berbeda ini tidak menyatu dan tidak bercampur gitu loh. Nah, itu sudah terbukti, sudah ada di dunia dan sudah terbukti di ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini sudah menjelaskan bahwa Al-Quran ini sudah menjadi sumber yang akurat. Lalu fungsi Al-Quran yang lain, Al-Quran ini juga berfungsi sebagai suatu tata cara atau aturan untuk mengatur jalannya kehidupan manusia agar manusia ini berjalan lurus dan selamat. Al-Quran ini menjadi pedoman bagi kita. Karena apa? Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bagaimana kita menjalani kehidupan yang baik agar menjadi manusia yang benar dan lurus. Kita membaca Al-Quran saja bernilai ibadah, yang dimana ibadah ini dilakukan secara ikhlas menjadi sumber pahala bagi kita. Lalu kalau kita mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, pasti akan hidup kita akan terjaga ataupun kita ini tidak tersesat gitu. Al-Quran ini pembahasannya meluas ataupun lengkap, seperti kalau di Al-Quran menjelaskan tentang manusia. Nah, di situ pasti juga akan dijelaskan tentang hakikat manusia, siapa dirinya, dari mana manusia ini berasal, lalu di mana dia berada, untuk apa ia diciptakan, apa yang harus dilakukannya di dunia, dan hendak kemana ia pergi. Di Al-Quran ini mempunyai isi kandungan, yaitu yang A, akidah dan tauhid. Nah, akidah ini artinya intisari atau pokok agama Islam atau pokok dalam agama Islam, yang mana pada intinya menegaskan bahwa Allah ini
satu-satunya Tuhan dan satu-satunya yang berhak disembah ataupun diibadahi. Lalu ada tauhid. Apa sih tauhid itu? Di sini saya akan menjelaskan. Tauhid sendiri merupakan dasar dari agama Islam yang secara persis diungkapkan dalam frasa La ilaha illallah. Nah, dalam konsep tauhid ini, Islam menyatakan keesaan Allah dan Islam mengajarkan bahwa Allah esa, tidak dari segi bilangan, melainkan dari segi bahwa Allah tidak mempunyai sesuatu yang serupa. Lalu yang ke B ada ibadah dan muamalah. Nah, di sini di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini manusia harus menyadari bahwa dirinya ada karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu manusia harus sadar bahwa dia pastinya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan kebutuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu diciptakan ataupun diwujudkan dengan bentuk beribadah kepadanya. Nah, di sini ibadah sendiri dibadakan menjadi dua. Ada ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah artinya ibadah khusus yang tata caranya sudah ditentukan, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah artinya ibadah yang bersifat umum, namun tata caranya tidak ditentukan secara khusus. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh silaturahmi, bekerja, mencari rezeki yang halal, yang diniatkan untuk ibadah, belajar menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Selain ibadah kepada Allah, manusia harus sadar tentunya manusia ini memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia, tentunya bersama orang lain, ya kan? Maka di Al-Quran ini tidak hanya memberikan ajaran tentang ibadah saja, tetapi juga mengatur bagaimana memenuhi kebutuhan lainnya, seperti silaturahmi, jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, dan kegiatan lain dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kegiatan lain dalam kehidupan ini disebut juga dengan muamalah. Lalu di sini ada akhlak. Nah, lalu yang kedua ada hukum. Nah, di dalam Al-Quran ini ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang hukum. Nah, hukum-hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran ini seperti i'tiqadiyah, amaliyah, dan khuluqiyah. Lalu yang ke E ini menjelaskan tentang sejarah atau kisah umat masa lalu, di mana Al-Quran sendiri sebagai kitab suci umat manusia ataupun umat Islam yang banyak menjelaskan tentang sejarah atau kisah-kisah umat pada masa lalu. Sejarah atau kisah-kisah ini tidak hanya semata-mata hanya sekedar cerita ataupun dongeng semata, namun dituliskan sejarah ini dimaksudkan untuk kita menjadi ibrah ataupun perjalanan bagi umat Islam, bagi kita sendiri. Nah, ibrah ini kemudian dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk dapat menjalani kehidupan agar senantiasa sesuai dengan petunjuk dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ke F ada dasar-dasar ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, beberapa yang sudah saya jelaskan di Al-Quran ini juga menjelaskan bahwa kitab Al-Quran ini ada yang menjelaskan tentang ilmiah gitu loh. Sudah terbukti bahwa banyak ayat yang memberikan tentang isyarah, ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat potensial, dimana untuk kemudian dapat dikembangkan guna untuk kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Dari sini jelaskan bahwa
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ilmu ini agar manusia ini belajar ataupun mengajarkan kepada manusia yang lain untuk dapat menjalani hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik di masa yang akan datang, di masa ke depan gitu. Di Al-Quran sendiri menekankan bahwa betapa pentingnya penguasaan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Jadi tidak semata-mata hanya penjelasan Al-Quran di situ-situ saja gitu. Seperti contoh di ayat pertama yang diturunkan tersebut diawali dengan perintah untuk membaca. Nah, hal ini sudah jelas bahwa membaca ini adalah suatu faktor terpenting dalam proses belajar. Untuk apa? Ya, untuk menguasai suatu ilmu pengetahuan. Nah, ini mengindikasikan bahwa Al-Quran sangat menekankan betapa pentingnya membaca dalam upaya mencari dan menguasai ilmu. Lalu yang kedua ada as-sunnah. Nah, kita pasti tahu kan as-sunnah ini bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik dari perbuatan, perkataan, ataupun pernyataan di dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan syariah. Adapun hadis menurut bahasa adalah baru dari lawan dari lama, sedangkan menurut istilah syara' ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, ataupun perkataan. Nah, hadis ini merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Loh, kok bisa menjadi sumber ajaran Islam yang kedua? Karena hadis ini merupakan penafsiran Al-Quran dalam prakteknya atau penerapannya secara faktual dan ideal. Mengingat dari pribadi Nabi Muhammad yang perwujudan pribadinya ini dari Al-Quran yang ditafsirkan oleh manusia. Di sini hadis dibagi menjadi 3, ada hadis qauliyah, hadis fi'liyah, dan hadis taqririyah. Hadis qauliyah ini yaitu hadis yang berasal dari ucapan yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua ada hadis fi'liyah, yaitu hadis yang berasal dari perbuatan Nabi Muhammad SAW, baik itu dari pekerjaan ataupun lain-lain seperti pekerjaan sholat 5 waktu, tata cara rukun-rukunnya, dan pekerjaannya gitu. Lalu yang ketiga ada hadis taqririyah. Nah, hadis taqririyah ini hadis yang diperoleh dari perbuatan sebagian para sahabat Nabi. Kenapa kok diambil dari sahabat Nabi? Karena para sahabat ini tahu betul perbuatan Nabi yang berbentuk ucapan ataupun isyarah. Lalu yang ketiga ada al-ra'yu. Nah, al-ra'yu ini berasal dari kata Arab yang berarti melihat. Kata al-ra'yu ini penglihatan ataupun pandangan dengan mata atau hati. Nah, al-ra'yu ini dilakukan apabila ada suatu masalah yang hukumnya tidak terdapat pada Al-Quran maupun hadis. Maka diperintahkan untuk berijtihad dengan menggunakan akal dan pikiran, namun tetap mengacu pada Al-Quran dan hadis. Jika kita berbicara tentang al-ra'yu, tentunya tidak lepas dengan kata ijtihad. Nah, karena ijtihad ini merupakan bentuk dari implementasinya dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu, sangat logis ketika ulama membahas masalah al-ra'yu selalu dihubungkan dengan ijtihad. Dalam terminologi ushul fikih, ijtihad adalah pencurahan kemampuan secara maksimal yang dilakukan oleh faqih atau mujtahid untuk mendapatkan zan, yaitu dugaan kuat tentang hukum syar'i. Jadi ketika ada persoalan ataupun masalah-masalah yang
tidak bisa dituntaskan ataupun yang jawabannya ini tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, maka kita putuskan secara al-ra'yu, yaitu secara penglihatan. Adapun secara ijtihad, yang dimana cara ini tidak lepas dan tidak keluar dari hadis dan Al-Quran, dimana cara ini tetap mengacu pada Al-Quran dan hadis dan tidak keluar dari itu, begitu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.